Lalu bagaimana cara mencegah supaya kita pohon perkebunan kita tidak mengalami trek secara berkepanjangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kampus Tani Tradisional. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini saya akan membagikan materi tentang masalah yang dihadapi oleh kita pada hari ini petani sawit, yaitunya trek, dimana adanya kekosongan buah atau kurangnya buah kelapa sawit pada perkebunan kita. Kondisi trek ini memang tidak bisa dihindari, hanya bisa kita kurangi. Pencegahannya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Sebelum beberapa hal itu saya sampaikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang sangat penting di dalam perkebunan kelapa sawit. Ada 4 hal yang menunjang besarnya buah atau tingginya produktivitas daripada pohon kelapa sawit. 4 macam inilah yang harus kita kendalikan guna mencapai apa yang kita harapkan. Yang pertamanya yaitu air, kemudian pencahayaan matahari, kemudian kondisi pelepah, setelah itu barulah pupuk. Dari keempat hal ini ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dari keempat hal ini, yang pertama yaitunya air. Air ini bisa kita kendalikan, namun ketika musim hujan atau seperti pada saat ini yang hujan berkepanjangan, itu kita tidak bisa mengendalikannya secara maksimal. Akibat dari musim hujan ini kurang sempurnanya penyerbukan di dalam perkebunan kita, sehingga menyebabkan buah menjadi berkurang. Ini juga menyebabkan trek. Kemudian pencahayaan matahari, karena musim hujan maka pencahayaan matahari ini tidak maksimal atau tidak tercapai dari apa yang diperlukan oleh perkebunan kelapa sawit. Kemudian pelepah, kondisi pelepah mungkin bisa kita kendalikan dengan cara jangan memotong pelepah yang masih produktif. Artinya kita menjaga songgo 1, songgo 2 atau songgo 3 sesuai dengan kondisi daripada ataupun umur daripada pohon kelapa sawit kita. Kemudian yang terakhir yaitunya pupuk. Dari 4 hal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan atau perkembangan pohon kelapa sawit, maka yang keempat inilah yang paling bisa kita kendalikan, yaitunya pupuk. Bagaimana kita menjaga kondisi asupan ataupun pupuk terhadap pohon kelapa sawit kita. Bagaimana caranya? Kita harus memelihara atau merawatnya secara rutin, memberikan pupuk secara maksimal sesuai dengan dosis ataupun urutan yang telah direkomendasikan dari berbagai departemen riset. Pupuk ini jangan sampai pohon kelapa sawit kita kekurangan pupuk yang juga menyebabkan buah ini trek. Jika dalam perkebunan kelapa sawit kondisi trek ini bisa saja terjadi dalam 1 tahun sekali, bahkan 2 tahun sekali, tergantung dari iklim dan musim di daerah kita. Makanya ketika kita melihat tidak ada satupun perkebunan ataupun perusahaan yang mampu mengendalikan trek ini secara maksimal. Artinya kondisi trek ini tidak bisa kita hindari, hanya bisa kita kurangi. Lalu bagaimana cara mencegah supaya kita pohon perkebunan kita tidak mengalami trek secara berkepanjangan? Maka pencegahannya ini yaitu ada pada nomor 4, dimana di nomor 4 tadi saya jelaskan yaitunya pupuk. Kita maksimalkan pemupukan, baik itu organik maupun anorganik, sehingga mungkin perkebunan kita mengalami trek tetapi tidak berkepanjangan, minimal mengurangi. Misalnya trek sepanjang 6 bulan, minimal kita hanya mendapatkan trek sebanyak 4 bulan. Makanya
pemupukan ini harus kita jaga, karena pohon kelapa sawit ataupun perkebunan kelapa sawit ini sangat memerlukan unsur hara yang tinggi, baik mikro maupun makro. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dari kami Kampus Tani Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.